Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun saudara-saudari berada, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas dengan baik, bisa menjalankan ibadah dengan sempurna, tercapai apa yang menjadi harapan, dan dikabul apa yang dimohonkan. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Wow, Rumel terus ngetemil makin gokil. Rumel CS tumbak cucuan Pak Botoh Habaib Pak Alawi. Untuk saudaraku Rumel Abbas, saya mau nanya, sampean itu kalau nggak salah asli dari Jepara. Apakah sampean asli pribumi, Nusantara, atau warga keturunan Yaman? Kalau sampean asli pribumi Jepara, kenalkan saya asli pribumi Demak, Jawa Tengah. Sampean kalau pribumi mestinya punya nasionalisme yang tinggi, membela negara, menjunjung tinggi para leluhur, menghormati perjuangan para pahlawan negeri Nusantara Indonesia ini. Sampean dari Jepara, saya dari Demak. Sampean mestinya mengikuti jejak Raden Ajeng Kartini yang melawan Belanda, memperjuangkan kebebasan rakyat Indonesia dan bangsanya. Saya Demak, walaupun bukan atau tidak punya silsilah keturunan Kanjeng Sunan Kalijogo, Raden Patah atau Joko Tingkir, tetapi saya punya komitmen meneruskan perjuangan leluhur-leluhur kami, orang Demak pepundan kami, dan tidak punya kompromi dengan para habib penipu pemalsu yang merusak budaya dan ajaran leluhur bangsa Nusantara ini. Saudara tahu, Joko Tingkir itu adalah kakek kami, pejuang leluhur kami yang membangun Islam Nusantara, yang walaupun pernah dipecat oleh Sultan Demak, toh tetap tidak luntur cintanya kepada negeri Demak, dan dia ingin tetap bisa mengabdi kepada kerajaan Demak. Dan untuk itu kakek kami Joko Tingkir melakukan perjalanan penyamaran, masuk lagi ke negeri Demak, agar bisa diterima lagi, bisa mengabdi ke negeri Islam Demak. Kakek kami Jaka Tingkir harus berjalan menyusuri sungai, naik gedek, dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karomah yang luar biasa. Diberikan bala bantuan dengan naik gedek itu. Jaka Tingkir diantarkan oleh bajul-bajul yang ganas dan menjadi jinak di hadapan kakek kami Joko Tingkir. Dan itu diabadikan dalam sebuah tembang Mojopat.
Sigra milir sangketek sinangga pacul kawan dosa kang jageni ing ngarsa miwah ing pungkur tanapi ing kanan kering sangkedek lampahnya alon. Saudaraku, Rumel Abbas, tetangga saya di Jepara, dari Jepara. Kalau sampean warga keturunan Yaman, maka sebutkan dengan jelas dan buka siapa marga sampean itu. Karena menurut informasi yang saya dapatkan, sampean itu keturunan Yaman, termasuk Habib yang bermarga Asgaf. Kalau itu betul, ya monggo, silakan sampean bela habis-habisan soal nasab Alawi yang telah nyata bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampean memang layak membela mereka. Maju tak gentar dibayar atau tidak dibayar. Sampean memang pantas membela mereka ketika Robitoh Alawiyah sendiri tidak mampu dan tidak bisa menunjukkan bukti kalau para Habib itu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku Rumel Abbas, sungguh mantap sekali sanggahan dan pembelaan sampean terhadap keabsahan nasab Alawi. Sungguh sangat ilmiah, agresif, sangat teoritis, sangat detail, sangat luas, sangat melebar, saking lebarnya sampai ambiar dan menjadi wow banget. Saking wow-nya sampai orang pada bengong, takjub, dan kaget karena kagak paham. Lalu bilang, ini orang ngomong apa sih? Tadinya saya sangat yakin. Semula saya sangat optimis. Sampean bisa meyakinkan. Tadinya saya sangat mantap betul akan apa yang diomongkan Gus Rumel yang asli Jepara ini. Tetapi pada ujungnya saya kaget hingga nggak ngerti apa yang diomongkan. Mohon maaf, mungkin karena kebodohan saya kali. Saking mantapnya, seperti garami laut. Seperti ingin menjelaskan matahari yang sudah jelas. Di awal-awal itu saya gambarkan, Gus Rumel ini seperti niup balon. Terlihat menarik, apalagi balonnya sangat
membuat orang terkagum-kagum. Ditiup pelan-pelan, enak, makin besar, oh makin bagus, makin besar, makin bagus. Runut, pelan, teratur, seakan ilmiah. Tapi ujungnya, Gus Rumel, itu balon meledak, berkeping-keping. Setelah meledak, ya apa? Nggak ada isinya. Isinya cuma hawa, udara, angin. Bahkan bisa jadi itu adalah gas yang membuat orang pada pusing kepala, pening. Tidak ada bukti karena cuma gas, cuma angin, abab. Jadi tidak ada bukti setelah meledak itu. Jadi yang sampean bangun mulai dari pelan-pelan, kecil, mengarah, seperti meniup balon. Begitu besar meledak. Begitu, kalau sudah meledak, ya sudah hilang, nggak ada jejak itu. Jadi 0, kosong. Belakangan saudara Gus Rumel ini mulai tambah nantang-nantang. Setelah didapuk, bisa hadir di Kasultanan Banten. Bersama wong Jawa Timur itu siapa? Gus Wafi, Habib Hanif. Sesudah itu melanjut terus. Melambung, makin tinggi, masuk ke kampus. Begitu masuk ke kampus, ngomongnya udah kemana-mana. Nggak jelas. Dia bicara soal kapitalisasi nasab Alawi. Ngomongan tokoh ini, bahkan dia katanya sudah berbicara dengan Gus Yakut. Gus Yahya Sakuf, maaf, ketua PBNU. Katanya NU tidak mendukung pelurusan nasab Alawi. Artinya, dia mendapatkan angin besar dari PBNU, kalau PBNU masa bodoh dan akan tetap bersama para habib di pengurus NU. Kalau memang sampean mendukung saran saya, untuk penyelesaian keabsahan nasab Alawi ini, dan tidak usah berputar-putar secara terus-menerus, mestinya sudahilah omong kosong sampean, dan arahkan, sadarkan, beri pengertian kepada para habib-habib itu, agar bersedia melakukan tes DNA. Ya, tes DNA. Jangan lagi ngomong muter-muter lagi, nanti ada keputusan fatwa majelis ulama, atau halaqah ulama, atau ijtima ulama para habib, lalu melahirkan fatwa bahwa tes DNA itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu yang kita khawatirkan. Nah, kalau itu sudah keluar, maka itu selamanya akan jadi pegangan para habib, dan selamanya tidak pernah mau tes DNA. Ayo Habib Rumel, mari buktikan dengan saintifik yang sudah modern dan canggih ini. Nggak perlu ngeles-ngeles dengan berbagai argumen atau kajian, inilah penelitian, inilah ijazah, inilah kata kakek, inilah, dan sebagainya, dan sebagainya. Apalagi sampai pada bego tes masuk kandang macan atau tes patok ular kobra. Karena di belakangan ini, ketika ada cerita-cerita
Kalau mau ngetes Habib ya aja masuk ke kandang macan. Nah sekarang udah mulai ada yang berani siap untuk masuk ke kandang macan. Tapi ini bukan keputusan, itu hanya lucu-lucuan. Karena tidak ada penetapan nasab itu berdasarkan masuk kandang macan atau dipatok ular kobra. Nah sekarang udah mulai ramai nih. Tapi tantangan itu juga dilayani oleh saudara kita, oleh Kiai Haji Yusuf Mubarak dari Banten. Maka pesan saya kepada Romel, arahkan supaya selesai Habib ini siap melakukan tes DNA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.